Pembacaan kita yang pertama 1 Korintus pasal 15 ayat yang kedua. 1 Korintus 15 ayat yang kedua. Jika saudara sudah temukan, mari kita sambut firman Tuhan dan kita akan baca bersama-sama. Satu Korintus 15 ayat yang kedua, demikian bunyinya. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat 10. Ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Dari ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita baca, kita akan belajar lanjut tentang milikilah pengalaman. Milikilah pengalaman. Hidup bersama Roh Kudus. Kita masuki bahagian yang kedua. Tidak salah 3 minggu lalu, bagian yang pertama. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana sebentar kita akan bersekutu dalam perjamuan yang kudus sebagai peringatan daripada korban Kristus di atas kayu salib, maka kita awali dengan membaca ayat tadi. Apa yang kita baca dari kebenaran firman Tuhan adalah keberadaan orang percaya yang telah dibuktikan oleh Paulus sendiri, yang tadinya bukan sebagai orang percaya, bahkan sebagai penganiaya jemaat. Kemudian Tuhan panggil, ia meresponinya, dan kemudian ia menjadi orang percaya dan menjadi rasul. Saudara, di dalam pelayanannya sebagai rasul, ia menemukan keberadaan orang percaya yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita baca ayat yang ke-10 tadi, menunjukkan bahwa segala keberadaan Paulus yang dapat dilihat saat itu, dikatakan aku ada sebagaimana aku ada sekarang, menunjukkan saat itu sama dengan saudara, jam ini adalah sekarang. Semua adalah kasih karunia. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Artinya, keberadaan real yang ada padanya itu adalah kasih karunia yang tidak disia-siakan oleh Paulus.
Kalau ayat ini kita kembalikan pada diri kita, hanya kita masing-masing yang bisa menjawabnya. Saudara dan saya sudah jadi orang percaya. Saudara dan saya bahkan mungkin sebagian besar sudah melayani Tuhan. Dan saudara dan saya pada jam ini sekarang ada sebagaimana kita ada atau tidak. Perbedaannya di situ. Dalam arti kata, keberadaan Paulus yang dapat dilihat saat itu adalah keadaannya yang asli sebagai orang percaya menurut kebenaran firman Tuhan. Kalau Paulus yang ada saat itu keberadaannya seperti sebelum ia bertobat, seperti sebelum ia lahir baru, maka kalau ia berani mengatakan aku ada sebagaimana aku ada sekarang adalah kasih karunia, maka itu semua omong kosong. Kenapa? Karena ternyata yang mengatakan aku ada sekarang sebagaimana aku ada adalah kasih karunia, ternyata adalah Paulus yang belum bertobat, adalah Paulus yang belum lahir baru. Tapi tidak seperti itu. Ia mengatakan aku ada sebagaimana aku ada sekarang adalah kasih karunia, dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia, menunjukkan keadaan real sebenarnya pada saat itu sesuai dengan kualitas diri yang dia miliki, baik kualitas secara iman atau rohani maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bedanya dengan orang-orang percaya, bahkan mungkin dengan kita, adalah kita tidak bisa berkata seperti itu. Sebab bisa ya, bisa tidak. Kita berkata, misalnya contoh, saya berkata saya ada sebagaimana saya ada sekarang adalah kasih karunia, dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Padahal saudara melihat saya hidup sehari-hari belum bertobat, hidup sehari-hari belum lahir baru. Maka kalau saya mengatakan seperti itu, maka itu adalah kebohongan. Kenapa? Sebab tidak sebagaimana adanya. Yang saudara lihat sekarang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, untuk hal ini cuma kita sendiri yang bisa jawab dengan Tuhan, karena tidak ada yang saling mengetahui. Paling yang kita tahu hanya sedikit saja. Ketika kita semakin akrab dengan seseorang dan semakin ketahuan apa yang menjadi kekurangannya, apa yang menjadi cacat celahnya, ya kemudian kita menjadi kecewa. Tapi itulah keadaan yang sesungguhnya. Kemudian saudara berkata, aduh saya baru tahu aslinya. Padahal kalau lihat dari bawah putih-putih rupa malaikat. Itu juga pikiran yang ada sama saya waktu saya masih remaja. Saya masih remaja, duduk di bawah, melihat orang melayani Tuhan dengan pakaian seragam paduan suara. Mereka om-om yang antar perjamuan suci, kemudian yang jadi pengurus gereja. Tapi setelah masuk terjun dalam pelayanan, waduh, parah. Nah, ini contoh. Nah, saudara, ini menunjukkan bahwa ada orang-orang percaya yang menyia-nyiakan kasih karunia itu, menyia-nyiakan pengorbanan Kristus. Mari sejenak kita renungkan sebelum lanjut. Saudara tahu apa karya Kristus? Karya di atas kayu salib, karya penyelamatan.
Setelah kita mengaku dosa dan dosa kita diampuni, darah Yesus menyucikan kita. Tangkap dan renungkan, ini bukan hal biasa. Kalau itu belum terjadi, kita belum terima Yesus, kita itu binasa. Binasa. Dan tetap dalam keadaan status orang berdosa. Hanya tidak ada cara lain dan tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan orang berdosa ini selain Yesus sendiri harus mati tersalib di atas kayu salib Golgota. Tidak ada cara lain. Kalau ini tidak terjadi, kasih karunia ini tidak terjadi, kita semua binasa. Oleh karena saudara dan saya sudah terima Yesus, maka darah Yesus menyucikan kita. Kita bukan lagi disebut orang berdosa. Malahan sangat istimewa disebut anak-anak Tuhan. Luar biasa. Kita bukan lagi disebut akan binasa, tapi kepada kita dikaruniakan hidup yang kekal, keselamatan, masuk dalam kerajaan surga. Renungkan itu. Paulus menegur jemaat Tuhan karena mereka tidak menyadari bahwa mereka sudah menjadi warga negara kerajaan surga. Begitu kuatnya keabsahan seorang percaya pada saat ia terima Yesus. Ini adalah karena kasih karunia atau anugerah, pemberian cuma-cuma. Nah, sekarang saudara dan saya yang sudah terima Yesus masih hidup di dunia menjalani hidup ini. Dan di dalam kita menjalani hidup ini, Paulus berkata, banyak orang yang menjadi seteru salib. Banyak orang yang anak-anak yang sudah disebut anak Tuhan, orang percaya, gagal menjalani hidupnya dan menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Nah, saudara, faktor kegagalan ini saya sudah jelaskan. Karena tidak mungkin kita sebagai orang percaya yang sudah lahir baru menjalani hidup kita dengan kekuatan diri sendiri. Nanti baru baca ayat lagi ya, saya jelaskan dulu. Itu sebabnya mengapa dari sejak awal Petrus waktu berkhotbah yang 3.000 orang dimenangkan itu, dia sudah menyatakan waktu hati mereka tertempelak oleh khotbah itu, mereka berkata, jadi apakah yang harus kami perbuat? Petrus berkata, bertobatlah kamu dan serahkanlah dirimu dibaptis dan kamu akan beroleh karunia Roh Kudus. Jadi kita memahami bahwa untuk dapat menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, Tuhan mengirim penolong. Yaitulah Roh Kudus. Supaya di dalam kita menjalani hidup kita dapat memiliki pengalaman
hidup bersama Roh Kudus karena Ia tinggal di dalam kita. Jadi jangan saudara begini ya. Banyak orang percaya masih menganggap Tuhan itu jauh sekali. Kemudian ada yang menyederhanakan pemahaman bahwa Tuhan itu tidak jauh, dan kemudian dijadikan sebuah lagu, Tuhan hanya sejauh doa. Tapi kebenaran firman Tuhan sudah kita baca dalam Yohanes, bahwa Roh penolong yaitu Roh Kudus diutus menyertai kita selama-lamanya dan tinggal di dalam kita, menyatu dengan roh kita. Nah saudara, nanti kita akan lihat sebentar, kita baca. Apabila kita tidak berusaha memiliki pengalaman hidup bersama Roh Kudus, maka Roh Kudus yang diberikan kepada kita sebagai penolong tidak berfungsi apa-apa. Itu sebabnya kita, orang yang tidak memahami itu, seringkali hanya menghakimi. Masa sudah jadi anak Tuhan masih seperti itu? Masa sudah dibaptis Roh Kudus, sudah berbahasa roh, kok tidak bisa tahan sabar, tidak bisa, selalu mengandalkan emosi? Nah ini. Sekarang pertanyaannya, apakah orang yang sudah dibaptis Roh Kudus itu kemudian rupa setengah malaikat? Jangankan setengah, jadi malaikat pun saya tidak mau. Karena Alkitab mengatakan orang percaya di atas malaikat. Malaikat penjaganya orang percaya. Hansip, pengawal. Nah saudara, sekarang kita lihat dan kembali pada kehidupan kita. Ada banyak kegagalan-kegagalan yang kita alami dalam hidup berkenan kepada Tuhan. Terus pertanyaannya, kalau orang itu sudah dipenuhi dibaptis dengan Roh Kudus, tanda awalnya, mengapa masih gagal? Dan pertanyaannya juga, apakah orang yang sudah dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh tidak akan pernah gagal menjalani hidupnya? Nah, ini yang akan kita belajar, supaya saudara tidak bingung dan kecewa. Khususnya bagi saudara yang sungguh-sungguh mau hidup benar. Karena Paulus berkata, aku ingin hidup benar. Begitu mau melakukan yang benar, yang jahat sudah hadir. Bukankah itu pengalaman hari-hari yang kita temukan? Setelah lanjur kita lakukan baru menyesal. Bahkan ada orang marah kepada dirinya sendiri. Kenapa saya lakukan ini? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sekarang memulainya. Jadi untuk tidak menyia-nyiakan kasih karunia pengorbanan Kristus yang sudah menjadikan kita anak Tuhan, orang percaya yang sudah menjadikan kita bukan lagi orang berdosa tapi orang kudusnya Tuhan. Nah kita perlu miliki pengalaman hidup bersama Roh Kudus, karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Ya. Nah, yang pertama jelas harus dimulai dulu dengan baptisan Roh Kudus. Orang tidak dapat melanjutkan memiliki pengalaman hidup bersama Roh Kudus
tanpa diawali dengan baptisan Roh Kudus. Saya tidak usah bacakan ayatnya karena saya sudah jelaskan minggu-minggu yang lalu. Setelah kita belajar firman Tuhan, kita menemukan bahwa baptisan Roh Kudus mutlak dimiliki oleh setiap orang percaya, dialami oleh setiap orang percaya. Mutlak. Oleh karena itu, begitu kita sudah lahir baru, apalagi setelah kita dibaptis air, harus segera dengan hati yang penuh kerinduan tanpa ada kepentingan-kepentingan lain. Kepentingan kita berikutnya adalah Tuhan membaptis kita dengan Roh Kudus, supaya Ia boleh tinggal di dalam diri kita dan kita boleh mengalaminya setiap saat dalam hidup kita, bahkan memiliki pengalaman hidup bersama Roh Kudus. Kalau tidak, kita akan selalu menganggap Tuhan itu jauh. Saudara berdoa, jauhnya Tuhan. Sudah naik di hotel tertinggi di dunia, masih jauh lagi Tuhan di atas. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa dengan hidup bersama Roh Kudus dan memiliki pengalaman pribadi hari-hari mengelola hidup kita, mengelola masalah, mengelola segala sesuatu. Jadi Tuhan itu jauh. Karena kalian yang berkata, aduh, sobar doa tapi kering. Nah, baik, sekarang kita akan membuka Alkitab kita. Jadi mulai dengan itu dulu. Dan jangan lupa bahwa baptisan Roh Kudus yang ditandai dengan bahasa roh itu adalah awal. Sampai di sini dulu ya. Sekarang kita mau melihat bagaimana Paulus menasehati umat Tuhan yang sudah lahir baru tapi tidak memiliki pengalaman hidup bersama Roh Kudus. Itu kan Yesus. Kita buka Efesus pasal 4. Kita gantian membaca ya, laki-laki dan perempuan. Supaya saya tidak akan banyak jelaskan di sini sebab di sini sudah dijelaskan, tapi perlu kita baca supaya kita tahu. Ayat 17, apa perikopnya? Iya, manusia baru. Laki-laki lebih dulu. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Stop dulu ya. Kira-kira kepada siapa Paulus ngomong ini? Kepada siapa? Ya memang kepada jemaat Efesus. Nah, jemaat itu apa? Orang percaya. Nah, orang percaya itu apa? Orang yang sudah lahir baru tapi belum jadi manusia baru. Jadi Paulus menemukan di Efesus ada jemaat Tuhan yang masih hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Dalam arti kata, belum mengenal Kristus. Makanya dikatakan, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu. Apa ditulis? Jangan hidup lagi sama Nah, kalimatnya tidak ditulis begini.
jangan hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi ditulis, jangan hidup lagi. Kalau jangan hidup seperti orang yang belum mengenal Allah, itu berarti bersifat umum. Tapi ini dia temukan, masih ada. Maka dikasih, jangan bikin lagi, jangan hidup lagi seperti kasarnya orang kafir. Nah, sekarang kaum perempuan. Ya, pikirannya 18, 2, 3. Iya. Bagaimana mau hidup persekutuan dengan Allah, dengan apa? Ya, sekarang kita lihat. Ini orang-orang yang sudah jadi orang percaya. Terus 19. Ya, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Stop dulu. Jangan menghakimi siapapun, tetapi ketika saudara membaca ini ayat yang menunjukkan tentang keadaan orang percaya yang masih seperti ini, mungkin saudara bisa kasih tahu sama yang di sebelah, kita kenal ini orang ini. Ya. Paling tidak kita baca, kita menemukan si A, si B, si C, tapi tidak usah dihakimi. 20, 2, 3. Tetapi ya, jadi ini orang percaya yang dinasehati. Jangan lagi seperti itu. Sebab bukan seperti itu yang kamu pelajari dari Kristus. Kamu sudah belajar dari Kristus. Ayat 21. Ya, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Sekarang ketegasannya. Ganti 2, 3. Iya, berarti masih banyak jemaat Tuhan yang hidup di dalam hawa nafsu. Bukan seperti itu lagi. Ya, kamu sudah dalam Kristus, bukan seperti itu lagi. Tanggalkan itu semua. Dapat pahamkan apa itu tanggalkan? Berarti tadi sama dengan baju dipakai. Yang sering saudara bahasakan, orang bahasakan, so itu kita supaya ngana tahu. Nah, ini. Jadi dia masih pakai jubah lama, belum pakai jubah baru. Padahal di saat kita disucikan oleh darah Yesus, kita sudah dipakaikan jubah kemuliaan. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa masih seperti ini? Nanti kita ketemu. Karena itu juga sering terjadi dalam hidup kita. Ya, lanjut 2, 3. Hah? Ulang-ulang, siapa punya? Laki-laki. Oh, lagi tak hilang kira-kira. Kita ulang, 2, 3. Ya, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ganti, ya. Ya, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Berarti ada yang tidak sungguh, toh? Palsu, munafik. Nah, ini lebih jelas lagi ya.
Rupanya dorang kelakuan ini masih ada yang begini. 25 sama-sama. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Berarti di dalam jamaat ini masih banyak pendusta di antara sesama, baku dusta, baku bohong. Padahal sudah apa? Sudah jadi anak Tuhan. Nah, tidak usah kita hakimi siapapun, tapi coba kita tanya, apa kira-kira di antara kita tidak ada yang baku bohong? Nah, mari kita perhatikan. 26. Sama-sama saja. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Janganlah simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Tabalik ini ayat, terjemahannya keliru. Mana bisa kita orang tahan matahari? Matahari jangan dulu masuk, kita belum kelar. Nah, ini. Tapi ketika kita kembalikan pada diri kita, siapa di sini yang marah sampai 3 biji matahari habis? Mungkin tidak sampai 3 biji. Tapi malah lebih. Kenapa? Karena sudah jadi kepahitan dan dendam. Terus pertanyaannya, kenapa tidak bisa dikalahkan? Kenapa tidak bisa diselesaikan? Nah, kita lihat 27, 23. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Entah itu beri pintu, beri celah, beri kesempatan. Kalau kita tidak beri kesempatan, maka tentu tidak terjadi seperti ini. Dan karena ini terjadi seperti ini, maka berarti di antara jemaat Efesus itu banyak yang memberi kesempatan kepada iblis. Apalagi iblis ngincar. 28. Ya, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Stop dulu. Berarti jangan lagi mencuri. Kalau katanya jangan lagi, berarti masih ada. Jangan lagi mencuri. Saudara bisa bayangkan, ini orang yang sudah lahir baru jadi anak Tuhan, tapi masih. Ini bukan kalau penyakit jiwa, memang ada. Saya lupa istilahnya. Pokoknya kalau dia tidak ambil orang punya, dia tidak rasa puas. Itu kelainan. Tapi ini bukan kelainan. Ya. Nah, lanjut. Tetapi baiklah ia, ya, stop dulu. Tangkap baik-baik. Bekerja. Mari kita renung. Saudara bekerja keras? Jadi jangan mengeluh ya. Memang anjurannya bekerja keras. Lanjut. Dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. 29, 23. Sorry. Bagaimana? So tidak kotor itu mulut? Sudah Om, tadi kita gosok dengan ini, dengan odol, tambah lagi ini, laserin ke apa namanya. Terus kita semper sedikit supaya tidak bau. Bukan jaga mulut, jaga perkataan. Nah, kita temukan kenapa semuanya ini terjadi. Ayat 30 kuncinya. Kenapa semuanya orang ini terjadi? Kenapa anak-anak Tuhan bisa masih begini? 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi orang yang sudah dibaptis Roh Kudus pun tidak steril untuk tidak berlaku seperti itu. Sebab Roh Kudus itu
bukan mensterilkan saudara, tapi menolong sebagai penolong. Jadi jangan heran kalau saudara melihat ada orang yang sudah dibaptis Roh Kudus, kelakuan masih seperti ini. Dan orang ini tidak akan memiliki pengalaman hidup bersama Roh Kudus, sebab kelakuan-kelakuannya menduka citakan Roh Kudus, dan Roh Kudus tidak dapat berfungsi sebagai penolong karena memang ia tidak mau ditolong. Nanti kita akan temukan ayatnya. Kita selesaikan dulu. Ini lebih sadis lagi yang berikut. Kalau tadi dosa-dosa perbuatan, sekarang dosa-dosa batin. Dan jangan heran kalau ini juga saudara temukan pada orang-orang yang sama. 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Oh, banyaknya masalah dalam jemaat ini Paulus hadapi. Terakhir, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ada penyelesaian. Jadi ini yang dibukakan Alkitab. Jadi itulah yang terjadi pada kehidupan sehari-hari orang percaya. Kalau kita tidak memahami firman, kita akan jadi korban batu sandungan. Tuhan berfirman, jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi itu bisa terjadi kalau kita tidak hidup bersama Roh Kudus. Makanya melengkapi akan hal itu sering saya tekankan. Jangan jadi batu sandungan bagi orang lain, tapi jangan juga jadi korban batu sandungan karena orang lain. Karena hal rohani, hal iman sangat bersifat pribadi kita dengan Tuhan. Sehingga apapun yang menimpa kehidupan kita oleh karena seseorang, ketahuilah bahwa semuanya harus terselesaikan sesuai firman Tuhan. Nah, baik saudara, jadi ini yang kita perlu pahami. Setelah menemukan keberadaan orang-orang percaya dalam hidup sehari-hari yang seperti itu, maka apa yang harus kita lakukan supaya memiliki pengalaman hidup bersama Roh Kudus? Kita baca dan buka Alkitab kita masing-masing. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 18. Efesus 5 ayat 18. Sudah dapat? Mari baca. 2, 3. Iya, hendaklah kamu penuh dengan roh. Hal yang kedua adalah penuh dengan Roh Kudus. Sekarang saya jelaskan dulu. Baptisan Roh Kudus yang ditandai dengan bahasa roh adalah tanda awal seseorang dipenuhi Roh Kudus.
Saya ulangi, baptisan Roh Kudus yang ditandai dengan berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dipenuhi Roh Kudus. Tanda awal. Nah, Tuhan menghendaki kita senantiasa penuh dengan roh. Janganlah kamu mabuk anggur, karena itu mendatangkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara, renungkan. Manusia lahiria hidup di alam nyata seperti ini adalah manusia yang penuh dengan unsur kedagingan, kalau bahasa rohaninya. Apalagi iblis mengincar kita dari segala penjuru untuk menumbangkan kita. Oleh karena seorang percaya sudah dibaptis oleh Roh Kudus dan dia sudah berbahasa roh, huruf kecil, maka orang ini harus memahami bahwa bahasa roh yang diberikan kepadanya bukan hanya sebagai tanda, tetapi selanjutnya dia harus penuh dengan roh. Jadi bukan hanya nanti saat berdoa dia berbahasa roh selesai. Itu pun sebagian pemahaman, nanti rasa sesuatu baru mulai berbahasa roh, sehingga setiap kali berbahasa roh mungkin mesti ada getaran-getaran yang aneh-aneh. Tidak. Atau mesti adalah juga hamba Tuhan yang mengajarkan bahwa harus menangis begitu rupa sampai ingus tak panjang-panjang baru mulai keluar itu bahasa roh. Juga tidak ada, sehingga kami harus meluruskan dalam seminar. Karena rupanya pada saat Roka Karya dia ajarkan seperti itu. Dan begitu panel diskusi, orang bertanya dan dia juga jawab, iya benar itu, menurut pengalamannya dia. Bukan seperti itu, saudara. Tanda awal mungkin bisa terjadi, gerakan-gerakan yang tidak kita duga-duga, tapi hanya itu kali. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itulah bahasa roh diberikan kepada kita supaya kita bisa berkomunikasi secara pribadi dengan Tuhan. Sudah pernah dijelaskan pada bulan-bulan yang lalu. Kita dengan pribadi dengan Tuhan, dikatakan orang yang berbahasa roh mengatakan rahasia kepada Tuhan. Juga dalam baptisan Roh Kudus sudah dijelaskan. Ketika ada orang berbahasa roh di samping saudara, saudara tidak tahu apa yang masuk. Karena kita tidak tahu. Ini belum bicara karunia bahasa roh, tentang orang yang berbahasa roh. Inilah yang perlu selalu kita berkomunikasi dengan Tuhan. Berarti di mana saja, kapan saja kita dapat berbahasa roh untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Supaya selalu ada komunikasi dengan Tuhan. Dan sama seperti Alkitab mengatakan, Paulus mendidik jemaat di Korintus
supaya bahasa roh dalam pertemuan jemaat itu berbeda dengan bahasa roh karunia, di mana Tuhan mau menyampaikan sesuatu harus ada yang menafsirkan. Makanya Paulus menertibkan bahasa roh di dalam 1 Korintus 14. Tidak ada orang yang tahu apa yang kau katakan, dan mereka mengatakan kamu orang gila karena bicara-bicara yang tidak tahu apa bahasanya. Karena berbeda dengan apa yang ada dalam Kisah pasal 2. Itu bahasa-bahasa yang dapat ditangkap dan dimengerti oleh suku-suku bangsa. Jadi berarti kita tidak perlu ribut-ribut di dalam berbahasa roh. Kalau kita mau berkomunikasi dengan Tuhan, di mana saja kita berada. Saudara ada di kantor, saudara bisa dengan tenang bersekutu dengan Tuhan. Ibu-ibu ada di dapur, saudara juga bisa bersekutu dengan Tuhan. Saudara mengendarai mobil dan di mana saja. Tapi kalau saudara ramai berbahasa roh sambil tawar ikan, Nina berapa ini ikan? Bisa kurang tidak? Namun orang pikir, jangankan orang ina-ina yang sederhana saja. Kan, nyonya, sejak kapan nyonya begini? Di dalam pertemuan jemaat pun seperti itu. Kalau ada ilham yang masuk, satu karunia yang Tuhan berikan untuk menyampaikan sesuatu, dikatakan hendaklah semua berdoa untuk supaya Tuhan memberikan apa artinya. Kalau sekian lama dia berbahasa tidak ada artinya, berdiam. Itu kata Alkitab. Terus saudara mungkin berkata, kenapa dan 10 malam kita ribut sekali? Itu diberikan kesempatan secara leluasa, supaya tidak saudara menjadi suasananya jadi lain. Jadi makanya waktu 10 malam los, tidak apa-apa, karena memang doa baptisan Roh Kudus. Nah, ini yang disayangkan adalah orang-orang yang sudah dibaptis Roh Kudus tapi tidak melanjutkan dengan selalu penuh dengan roh. Jadi rohnya kita itu tidak selalu dipenuhi. Ada Roh Kudus ada di dalam, tapi kehadirannya, maksudnya dipenuhi itu kehadirannya setiap saat boleh kita nikmati di dalam mengelola hidup kita sehari-hari. Membahas apapun juga bisa. Nah, ini yang seringkali sangat disayangkan, diabaikan. Sedangkan kita tahu hidup dalam manusia daging ini tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak akan mampu, saudara. Kalau toh kita bikin mampu-mampu dan saudara temukan jadi mampu, itu bahaya. Saya sudah ingatkan, akan jadi kesombongan rohani. Begitu ada orang berbuat dosa, langsung dia hakimi. Ada banyak orang yang coba tanpa Roh Kudus menjalani hidup benar dan hidup kudus, dan menurut mereka berhasil. Tapi sombongnya luar biasa. Jadi jangan saudara juga kaget kalau ada hamba-hamba Tuhan juga membanggakan gerejanya lebih dari gereja lain. Ini karena usaha diri sendiri. Tetapi kalau itu pekerjaan Roh Kudus,
kita tahu kita bukan apa-apa. Paulus berkata, aku ada sebagaimana aku ada sekarang adalah kasih karunia. Di mana dia berdiri, satu mulai dari gembalanya sampai seluruh jemaat menganggap gerejanya yang paling benar. Semua gereja salah. Saya berpikir, aduh, kenapa jadi selidik punya selidik, tekuni punya tekuni? Ya ini, pencapaian sesuatu kebenaran oleh kekuatan diri sendiri. Pencapaian sesuatu kekudusan oleh kekuatan diri sendiri. Dan ketika ada hamba Tuhan yang dia dengar, yang menurut dia itu pemberitaannya tidak benar, menurut dia hamba Tuhan ini sudah menyeleweng, pengajarannya sudah lain, dengan penuh kesombongan dia katakan itu sesat, itu dari setan. Kenapa? Karena kebenaran diri sendiri yang dimiliki, bukan kebenaran Allah. Saya kaget, saya temukan di YouTube, aduh, hamba Tuhan ini berani sekali dengan terang-terangan menyebut nama seorang hamba Tuhan yang Tuhan sudah pakai begitu luar biasa di seluruh dunia ini dengan mujizat-mujizat yang luar biasa, dan dia anggap yang dia katakan itu dari setan. Di mana itu kerendahan hati sebagai buah roh? Saya paling tidak mau menghakimi siapapun, apalagi hamba Tuhan, karena bukan kita yang alami, cuma Tuhan yang tahu urusannya Tuhan dengan orang itu. Toh andai kata pun dia sesat, tugas kita bukan menghakiminya, tapi melindungi domba-domba, melindungi jemaat supaya tidak tercemar dengan hal yang sesat itu. Kalau dia sesat, urusannya dengan Tuhan. Tapi jemaat harus diajarkan kebenaran firman adalah A dan bukan B, misalnya. Saudara, ini perlu kita nikmati dalam kehidupan kita. Itu selesaikan. Dikit lagi. Kalau kita sudah punya pengalaman pribadi seperti ini, kita dengan Tuhan, maka kita juga kemudian menjadi berkat bagi banyak orang. Apa itu? Karunia-karunia Roh Kudus yang berguna bagi banyak orang. Berguna bagi orang banyak, maksudnya berguna bagi jemaat, berguna bagi gerejanya. Dan itu sebabnya Tuhan memberikan karunia Roh Kudus. Jadi bukan hanya kita sendiri, tapi kita juga menjadi berkat bagi siapapun. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa harus seperti ini? Roma 8. Roma pasal 8. Dan saudara akan menemukan kebenaran apa yang saya sudah sampaikan tadi. Untuk meneguhkan itu kita baca Roma pasal 8. Apa perikopnya? Perikopnya hidup oleh roh. Ayat 1. Demikianlah sekarang, saya dulu ya, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Lanjut. Langsung ayat 5 saya bacakan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Saya coba jelaskan tadi. Mereka yang hidup menurut roh
memikirkan hal-hal yang dari roh. Ganti. Iya. Dari ayat ini sudah menunjukkan orang percaya itu harus memiliki pengalaman hidup bersama Roh Kudus. Karena ada dikatakan seperti ini, memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka menurut daging. Mereka yang hidup menurut roh. Bagaimana bisa ada istilah menurut roh? Ya berarti ada pengalaman. Apa maunya Roh Kudus? Apa maunya kita? Nah, bagaimana maunya Roh Kudus ini kita taati? Nah, ini pengalaman. Bagaimana Roh Kudus menyatakan maunya? Ya, ini juga pengalaman pribadi. Saya lanjut. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal itu memang tidak mungkin baginya. Ini yang saya jelaskan tadi. Ini adalah saudara dan saya, sekalipun sudah jadi orang percaya, tetapi dalam manusia lahiriah daging ini semua terkumpul di faktor jiwani. Kehendak sendiri, pikiran sendiri, perasaan sendiri, itu hak kita secara alamiah. Ini daging. Di dalam roh kita ada Kristus. Kita sudah terima Yesus. Di dalam roh kita secara pribadi ada Roh Kudus secara real. Bagaimana ini? Unsur jiwani manusia daging, unsur roh keinginan roh. Nah, mari kita lanjut supaya kita mengerti. Jadi keinginan daging tidak bisa, tidak mungkin. Ayat 8, 2, 3. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Itulah kegagalan-kegagalan kita. Kenapa tidak berkenan kepada Allah, sedangkan sudah jadi lahir baru, sudah jadi orang percaya, dan sudah dibaptis Roh Kudus. Tapi kenapa masih ada keinginan daging? Ya, manusia lahiriah. Ya, tangkap baik-baik. Mungkin agak berat materinya, tapi saudara tangkap dengan baik. Ayat 9 sama-sama. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dikatakan orang percaya itu tidak hidup di dalam daging, tapi hidup di dalam roh. Angkat baik-baik ya. Memang materi jadi makanan pagi berat ini. Nah, karena ini pelajaran. Pertanyaannya adalah bagaimana bisa manusia daging real lahiriah ini hidup di alam nyata, disuruh hidup dalam roh. Disuruh hidup tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Roh huruf besar. Menunjukkan bagaimana kita manusia lahiriah ini di alam nyata hidup di dalam roh huruf besar. Mungkinkah? Mungkin, bukan cuma mungkin, mutlak. Karena roh huruf besar yaitu Roh Kudus sudah menyatu dengan roh kita, dan dia ada tinggal di dalam. Ini hal sederhana, bukan baspok atau ngeroh. Ya. Banyak orang kadang-kadang pakai istilah aneh-aneh sampai orang jadi bingung. Tuhan bilang. Sederhana, Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Dia menyatu dengan roh kita.
Nah, marilah biar Roh Kudus ini yang bekerja dan dalam roh kita bekerja, dan kemudian menaklukkan semua unsur jiwani supaya kita hidup oleh roh. Tidak baspok, biasa saja. Jadi bagaimana mau ikut? Tunggu dulu, kita tanya Tuhan dulu ya. Itu baspok itu. Bahasa sederhana, ini hari-hari kok, sederhana. Ada Roh Kudus berfungsi. Kita serahkan hidup kita, dipimpin Roh, kita jalan menurut kehendak Roh. Nah, lanjut ya. Mari kita lihat dahsyatnya ayat 11. Ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, yaitu tubuh daging itu, tubuh lahiriah itu, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ini bukan kebangkitan orang mati. Jangan saudara keliru ya. Begini, tubuh kita yang fana ini, manusia daging ini, cenderung melakukan yang tidak benar dari faktor unsur jiwani kita. Roh kebangkitan Kristus ini juga adalah roh yang sama yang ada di dalam diri kita. Itu akan membangkitkan tubuh yang fana ini untuk melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan di dalam pimpinan Roh Kudus. Sederhana. Tapi kalau kita mau ditolong, kalau kita tidak mau ditolong, ya tidak. Jadi kita tidak perlu menjadi bingung. Nah, sekarang kita lihat lebih lanjut sedikit lagi. Nanti jelasnya saudara bisa tambahkan baca Galatia 5 di rumah. Galatia 5 mulai ayat 16 saudara baca sampai habis di bawah. Itu akan saudara temukan juga sama seperti Roma pasal yang ke-8 tadi. Ayat 13 dari Roma, ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah, saya sudah jelaskan tadi. Jadi dengan roh kita mematikan perbuatan-perbuatan daging. Nah, bagaimana caranya? Ini yang perlu kita tahu. Bagaimana caranya Roh Kudus bekerja? Melalui roh kita dan oleh roh kuasa Roh Kudus kita mematikan perbuatan-perbuatan daging. Saya tidak akan baca ayat lagi, saya akan jelaskan saja. Sederhana, karena ayatnya sudah banyak dalam Yohanes 14, Yohanes 16. Saya akan bersingkat supaya saudara gampang tangkap. Saudara dan saya menjalani hidup. Yang kita hadapi di depan selalu realita hidup. Dan selalu bentuknya problem, masalah. Bagaimana menghadapinya? Karena ini adalah pengalaman real, nyata.
harus disadari, setiap apapun harus menjadi pengalaman iman. Supaya setiap apa yang datang kita hadapi dengan iman. Dan ketika kita menghadapi dengan iman, selalu ada hubungannya dengan firman. Roh Kudus ditugaskan untuk mengingatkan kita kepada firman yang sudah pernah kita dengar. Dan firman yang sudah kita dengar, yang diingatkan oleh Roh Kudus, adalah jawaban untuk masalah yang kita hadapi. Setelah Roh Kudus sebagai penolong menolong kita mengajar segala sesuatu, mengingatkan firman, memberitahukan hal-hal yang akan datang, semua ada di Yohanes 14 dan 16. Berarti ketika kita menghadapi masalah, kita harus mengelolanya, membahasnya bersama Roh Kudus. Roh Kudus akan mengajar apa yang akan kita lakukan setelah Roh Kudus mengingatkan, memberikan jawaban firman. Tapi kalau saudara blank firman, tidak punya firman, tidak ada apa-apa. Jangan saudara baspok lagi, tunggu ada suara, hai anak-anakku. Tidak usah terlalu bikin susah diri, ada Alkitab. Nah, kemudian Roh Kudus menolong. Pada saat firman diberikan, Roh Kudus membukakan itu firman. Apa maksudnya? Sampai kepada langkah-langkah teknis dalam menyelesaikan masalah, Roh Kudus berikan. Luar biasa. Sampai kepada akibat-akibat yang bisa terjadi, yang akan datang, Roh Kudus juga membeberkan itu, sehingga kita bisa beberapa opsi Roh Kudus berikan, dan kita tinggal pilih mana yang Tuhan kehendaki. Bukankah luar biasa? Tapi pertanyaannya adalah, begitu sudah diberi jalan, so ada jawaban, dia baku tahan dengan NDP mau. Tidak bisa. Karena Roh Kudus tidak pernah memaksakan kehendak. Nah, mengelola hidup bersama Roh Kudus, inilah yang menghasilkan pengalaman hidup bersama Roh Kudus. Sehingga ada apa-apa, saudara membahasnya dengan Roh Kudus. Ada apa-apa, saudara membahasnya dengan Roh Kudus. Bahkan ada ayat yang paling luar biasa, cuma mesti hati-hati dibaca. Ayat itu berkata seperti ini: kamu tidak perlu diajar oleh orang lain dan oleh siapapun, karena Roh Kudus yang akan mengajarkan kamu. Cuma ayat ini berbahaya, nanti orang salah tangkap sehingga dia bilang, nah tidak usah sekolah, nanti Roh Kudus yang ajar kamu ABC. Tapi ini luar biasa. Jangan anggap remeh. Jangan anggap remeh. Dan ini luar biasa kan? Kita bisa menjadi pribadi jemaat yang kuat, menjadi kekuatan rohani. Pribadi-pribadi yang kokoh kuat, pribadi-pribadi yang tegar, tetapi tetap dengan penuh kerendahan hati. Pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan. Seperti kata nyanyian atau pujian tadi, kita memuliakan Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Nama Tuhan dimuliakan kalau kita memang memiliki kemuliaan Kristus dalam hidup kita. Tapi kalau kehidupan kita tidak bisa memuliakan Dia, berarti mempermalukan. Nah, ini saudara harus dikatakan, harus terjadi terus menerus. Nah, ini yang ketiga, ini yang di atas tadi. Ini terus menerus. Terus menerus harus terjadi. Sebab kalau tidak, yang menggantikan ini adalah daging. Karena memang manusia daging. Saya kan sudah jelaskan. Respon pertama yang meresponi
apapun yang ada di hadapan kita, kenyataan adalah jiwani, unsur jiwani. Itu sudah alamiah. Saudara dimaki atau saudara dimaki kotor, langsung secara alamiah tersinggung. Muka jadi lain, ya kan? Nah, kenapa itu alamiah? Jadi harus punya kecepatan yang lebih cepat. Unsur alamiah ini harus dikalahkan oleh kuasa Roh Kudus. Coba kalau saya bilang sama Pak Edi, buka main Edi, itu kumis tipis gagah sekali, berubah DP muka. Kenapa berubah? Karena dipuji pun secara alamiah senang, tapi kekuatan kuasa Roh Kudus harus lebih cepat bergerak mengatasi itu. Kalau tidak, kita jadi orang makan puji. Iya. Begitu ada hal-hal yang menyinggung perasaan kita, lumrah, itu alamiah. Tapi kecepatan kuasa Roh Kudus harus bekerja lebih cepat supaya kita tidak sakit hati. Jelek itu kumis beberapa hari tidak dicukur-cukur, soma lele di bibir, ya tentu kan tidak enak, no? Tapi kalau bilang so kumis itu yang Tantu Mai tua dulu, ini contoh. Ya, jangankan yang bersangkutan, saudara yang dengar saja ketawa. Kalau hal yang tidak baik, jangankan yang bersangkutan tersinggung, saudara saya kemudian kata, masa om sampai hati bilang begitu? Ya kan? Itu alamiah semua. Dan semua yang alamiah ini jalur tolnya iblis untuk mencapai kita. Itu yang membuat lambat sekali. Bukan Roh Kudus tidak mau menolong, kita yang hadang. Tunggu dulu, kita belum kelar emosi ini. Nah, pengalaman ini akan membuat saudara menikmati iman percaya saudara. Dan saudara akan merasakan, waduh, bukan main, dia ada di sini. Dia ada di sini. Begitu kita lalai penuh, kita lalai tidak selalu penuh, masuk serangan lagi si iblis melalui unsur jiwani kita. Jadi jangan, bukan kita memelihara dosa, tidak. Tapi yang jelas jangan kita jadi hakim kepada siapapun. Kenapa dia jadi seperti itu? Nah, kena terobos. Kenapa kena terobos? Karena ini tidak penuh. Dia hanya berbahasa roh, banyak penuh pada saat berdoa, tapi dalam hidup sehari-hari tidak penuh. Nah, hidup yang seperti ini tidak akan menyia-nyiakan karya Kristus di Golgota. Aku ada sebagaimana aku ada sekarang adalah karena kasih karunia. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Jadi kita harus menjadi pemberi bukti bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang tangguh, bukan karena kekuatan sendiri, tetapi karena Roh Kudus. Kita berdoa. Kita siapkan hati kita menerima perjamuan kudus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita sediakan hati kita. Yang maha tinggi, Dialah yang maha suci. Amin, amin. Dialah Yesus, Haleluya, Raja damai.
Dialah yang maha mulia, yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus, luar biasa. Dialah yang maha suci, Dialah yang maha tinggi, yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. amin. Dialah yang maha mulia, Amin. maha mulia, Dialah yang maha besar, Amin. maha besar, Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga, Kami bangga memiliki Amin. Allah seperti-Mu. amin. Kami bahagia menjadi Oh, milik-Mu. haleluya. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Amin. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Amin. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Kami undang pelayanan perjamuan ke depan. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha, Dialah yang maha Haleluya, mulia, Yesus. Dialah yang maha besar, yang maha besar, Dialah Yesus, Haleluya. luar biasa. Kami bangga, Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. amin. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami Amin. bahagia menjadi milik-Mu. Amin. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh Allah kami yang luar biasa. Amin. Yesus Kristus Tuhan, Kau telah menjadikan kami anak-anak, masuk di dalam kerajaan-Mu dan di dalam pergumulan kami di dunia ini. Terima kasih Roh Kudus atas pertolongan-Mu. Engkau sudah diutus untuk menolong kami, menjalani hidup kami sehari-hari. Kami boleh berada dan saat ini berdiri di hadapan hadirat Tuhan atas karya Roh Kudus yang sudah menolong kami dan menguatkan kami, meneguhkan, menghiburkan. Terima kasih, mengajarkan kami untuk menjawab segala masalah. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur
bahwa kami boleh berhadapan lagi dengan perjamuan kudus. Terima kasih buat perkenan Tuhan bagi kami. Kami belajar terus bergumul untuk tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang telah tersalib di atas kayu salib. Dengan darah yang tercurah telah menebus kami dari segala dosa. Tuhan, tilik akan segala keberadaan kami. Ampuni segala sesuatu yang tidak berkenan kepadamu yang kami perbuat melalui perkataan, perbuatan, dan juga pikiran kami dan segala keberadaan kami. Darah Yesus Kristus menyucikan kami dan menutup semua cacat celah kami. Kuduskan kami semua yang melayani. Berkati roti ini Tuhan dan anggur ini, sehingga ini bukan hanya sekedar upacara, tapi satu pengalaman iman menyatu dengan Engkau. Kami boleh nikmati. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus atas pertolongan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah yang maha besar. Dialah Yesus, luar biasa. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah yang maha suci. Dialah Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah yang maha besar. Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami bangga. Haleluya. Kami
bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Amin. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Amin. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. kami memuji Tuhan. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Mari kita persiapkan diri kita masing-masing untuk masuk dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan akan menuntun kita dalam mempersiapkan diri. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Makasih Tuhan. Jika saudara telah siap, angkat roti di hadapan Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Maka dengan percaya dengan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di hadapan hadiratnya dan dengarkan firman Allah. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Kami mohon percaya dan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Naikkan syukur, naikkan syukur, haleluya. Naikkan syukur kehadiratnya, naikkan syukur hadiratnya, haleluya, haleluya. Naikkan syukur, haleluya, haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Amin. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Amin. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan Amin. nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Amin. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Amin. Kami memuji
memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Kami bangga Tuhan, dan kami bahagia menjadi milik-Mu. Amin. Karena kami boleh menikmati Roh Kudus sebagai penolong dalam hidup kami. Amin. Sudah bekerja dan menolong kami setiap saat. Amin. Kiranya juga Tuhan boleh bangga dengan kami, Yes. untuk kami boleh memuliakan, meninggikan, dan membesarkan nama Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah melawat kami. Kini kami mau menyatakan kasih kami kepadamu dengan apa yang akan kami persembahkan. Sucikan hati pikiran kami Tuhan, agar apa yang kami persembahkan kami lakukan dari hati yang mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk dan kita bawa persembahan kita. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah Haleluya. seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Amin. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Kami bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Amin. Kami muliakan, Mari bangkit kami berdiri tinggikan, sama-sama. kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Amin. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Amin. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Kami memuji. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Oh, kami memuji. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Haleluya. 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 Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita bersatu teduh sebelum pulang. Tuhan Yesus memberkati.